Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Ramadan Cinta Persistri yang Allah muliakan, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali kepada Ramadan kita kali ini. Semoga ada di dalam rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian kali ini berupa terkait dengan waktu luang, efeknya kepada kesehatan mental. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pemirsa dan juga Bapak, Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kepada kita sekalian bahwa ada dua nikmat, yang dimana dua nikmat itu jelas-jelas manusia kita jarang sekali memanfaatkan dua kenikmatan itu, dan kita selalu tertipu dengan dua nikmat itu, yaitu yang pertama nikmat sehat dan yang kedua nikmat waktu luang. Kenapa kita harus memperhatikan waktu luang kita kali ini? Dikarenakan ada beberapa yang diindikasikan bahwa waktu luang itu membawa kita kepada satu kesia-siaan begitu. Kesia-siaan di dalam mengamalkan atau mengisi waktu luang tersebut. Yang pertama adalah Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa waktu luang itu merupakan sebuah nikmat tapi banyak rugi gitu kan, kerugian besar yang kalau seandainya tidak dimanfaatkan dengan sedemikian rupa, seperti halnya di dalam Quran surat wal asri a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, ini kerugian yang sangat besar jika seandainya waktu luang itu tidak dipergunakan dengan sebaik mungkin. Kemudian juga kenapa Rasulullah mengamanatkan kita harus senantiasa memperhatikan waktu luang itu, karena waktu itu kalau Imam Syafi'i itu mengibaratkan sebagai pedang, di mana kalau seandainya tidak dimanfaatkan maka pedang itu akan menebas kita. Nah, itu pun dengan waktu, kalau seandainya tidak dimanfaatkan maka rugilah kita. Kemudian dari bahwa menyia-nyiakan waktu itu berarti kita menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan ridha Allah itu sendiri dan efeknya terhadap kehidupan nanti di akhirat. Pemirsa yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, kenapa waktu itu harus diperhatikan dan efeknya terhadap mental itu seperti apa? Bahwa kalau seandainya waktu luang itu tidak dipergunakan dengan sedemikian rupa itu, kalau Hasan al-Basri itu mengibaratkan bahwa waktu luang itu seperti hanya sebuah lampu yang kosong, gitu kan, yang hampa udara. Jika lampu tersebut kita kasih lubang, maka secara serta-merta udara akan memenuhi penuh lampu tersebut. Demikian pula dengan waktu luang. Jika waktu luang itu ada pada kita dan kemudian tidak diisi dengan sedemikian rupa, maka dengan sendirinya alam juga akan memenuhi semua pikiran-pikiran kita. Nah, di sini yang dimaksud dengan alam memenuhi pikiran kita, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 20 juga sudah dikatakan di sana bahwa kalau seandainya pikiran kita kosong dikarenakan kita tidak memanfaatkan waktu luang, maka setan akan datang dan memberikan janji-janji kepada kita dan juga akan membangkitkan angan-angan yang sangat luar biasa, menggiring kepada hal-hal yang sia-sia. Dan setan tersebut nanti akan menghiasi angan-angan dan juga pemikiran-pemikiran itu tidak sesuai dengan realita kenyataannya. Nah, kemudian
kekosongan jiwa tersebut, pikiran kita tersebut tidak tidak di manage sedemikian rupa, maka serta-merta akan memporak-porandakan pikiran kita. Kenapa demikian? Dikatakan bahwa setan akan memberikan angan-angan, kemudian setan juga akan datang dengan janji-janjinya, begitu. Nah, kemudian setan juga akan menghiasi pikiran kita sehingga kita menjadi overthinking gitu kan, dengan segala prasangka-prasangka, dengan segala pemikiran-pemikiran kita, sehingga pada akhirnya apa yang kita pikirkan itu menjadi tuntutan untuk dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan di dalam angan-angan kita, setan itu menghiasi kita dengan kehidupan kemewahan, makanya serta merta di dalam kehidupan nyata pun bagaimana caranya kita hidup bisa seperti apa yang diangankan, padahal jauh dari realitanya. Nah, dengan demikian maka mental kita, kesehatan mental kita akan tergerus sendirinya, pikiran kita akan capek dengan sendirinya. Oleh karena itu betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa nikmatani magbunun fihima katsiran minan nasi. Yang pertama adalah as-sihhatu dan yang kedua adalah al-faragu, waktu luang itu. Dengan anjuran Rasulullah SAW tersebut untuk memanfaatkan waktu, bagaimana kira-kira kita akan memanfaatkan waktu itu? Yang pertama, kita meningkatkan ibadah. Dalam Ramadan ini mudah-mudahan bisa diisi dengan hal-hal yang lebih positif lagi, dengan hal-hal yang bisa meningkatkan keimanan kita. Itulah, jadi usahakan waktu luang kita kali ini diawali dengan Ramadan ini, dan pada saat Ramadan ini kita bisa mampu meningkatkan ibadah kita. Kemudian yang kedua adalah dianjurkannya untuk menuntut ilmu yang sebanyak-banyaknya, supaya apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari berfokus dan juga berdasar kepada ilmu pengetahuan yang lebih manfaat. Dan yang ketiga adalah melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Jadi niatkan bahwa semua aktivitas kita pada saat ini adalah karena Allah. Karena Allah gitu kan, semuanya adalah karena Allah, sehingga apa yang kita kerjakan pada saat ini memiliki nilai ibadah. Dan yang terakhir adalah muhasabah diri atau mengevaluasi diri. Seperti yang tertera di dalam sebuah ayat, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa tangdur nafsum ma qaddamas liqad. Wahai orang-orang yang beriman, maka bertakwalah kepada Allah dan lihatlah apa yang sudah dikerjakan kita dan apa yang sudah dipersiapkan kita untuk hari esok. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan waktu luang kita kali ini dan kita tingkatkan amal kebaikan kita pada saat Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang betul-betul Allah ridhoi. Semoga kita ada di dalam keberkahan dan diberikan kekuatan, dan juga Allah membimbing untuk bisa memanfaatkan waktu luang ini supaya lebih bahagia, supaya lebih bermanfaat, dan supaya lebih maslahat untuk umat. Demikian kajian kita kali ini, semoga bermanfaat dan mohon dimaafkan jika ada banyak kesalahan. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.